Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa patung atau pahatan dari kayu besi atau kayu merbau. Kayu ini khas Papua, kayu yang keras sekali. Dan ini saya dapatkan ketika saya berkarya di tengah-tengah suku Kamoro di Timika. Mereka selain sebagai nelayan, sekaligus mereka juga pemahat. Maka salah satu karyanya ini sungguh-sungguh bagus. Karena orang menganggap yang memahat itu orang Asmat saja. Orang Asmat juga hebat dalam pahatan. Tetapi orang Kamoro juga bagus. Dan selalu yang dipahat adalah kehidupan sehari-hari. Bukan di luar kehidupan mereka. Tidak mungkin pahatannya adalah mobil, pahatannya adalah motor, atau mungkin kuda, karena mereka tidak mengenal kuda. Yang dipahat adalah orang Kamoro ini untuk menunjukkan motifnya. Orang yang dengan tombak keluar masuk hutan sagu, entah itu sekaligus atau pantai, entah itu mencari ikan atau mencari sagu. Ini yang dipikul ini adalah tempat untuk sagu. Kalau masuk hutan mendapatkan sagu, mereka akan dapat kemudian dibungkus dengan tumang namanya, atau daun-daun pohon sagu itu, dan kemudian dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarga. Kadang bisa seminggu, 2 minggu baru habis, kemudian baru mencari lagi. Atau ikan dengan tombaknya ini. Kalau ikan dapat dimasukkan, dipikulnya menjadi bebannya. Tetapi tentu saja kalau pikulannya penuh, bebannya penuh ini, pulang ke rumah menjadi senang, bersemangat, bersenandung. Karena apa? Karena mendapatkan makanan, rezeki, berkat yang melimpah. Ini saudara-saudari yang terkasih. Sungguh menarik. Selalu dipikul kemana-mana, dan ini menjadi semacam trademarknya orang-orang Kamoro. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini Yesus mengajarkan tentang semangat kemuritan. Barang siapa mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Barang siapa malu mengakui aku di depan angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu mengakui dia di hadapan para malaikat. Barang siapa memikul salibnya dan berani mengakui aku di depan banyak orang, maka Anak Manusia pun akan mengakuinya di depan para malaikatnya. Dan saudara-saudari yang terkasih, barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, dia akan menyelamatkannya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini dan kemarin saya ikut misa, memimpin misa untuk pemakaman Suster Maria Sayuti PPHK di Pemalang. Beliau mungkin sekitar 1,5-2 tahun ya. Beberapa tahun itu hanya berbaring tidur, tidak bisa bangun. Dan itu dihadapinya dengan penuh kesabaran. Bahkan juga setiap ada misa, dia didorong dengan bednya ikut misa di kapel susteran itu. Susteran Sepuh Wisma Maria di Pemalang ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, tadi pagi Romo Suryo mengatakan bahwa Suster Maria ini sudah meninggal, sudah mati karena aku dan Injil, maka dia pun akan mendapatkan keselamatan. Semua dihadapi dengan semangat. Ketika masih hidup, suster ini sungguh sangat bersemangat ketika bersama-sama dengan umat. Saya sendiri tidak mengalami langsung, tetapi orang-orang sharing,
umat di sekitarnya pun pada datang melayat walaupun masa-masa pandemi. Dan ini menunjukkan bahwa kedekatan Suster Maria dengan mereka, dengan umat itu sangat dekat. Maka saudara-saudari yang terkasih, dia memikul salibnya bersama Tuhan ketika harus berbaring bertahun-tahun, tidak bisa tidur, ngomong terbata-bata, tetapi semua dihadapinya dengan penuh pengharapan. Maka kemarin Kamis 2 hari yang lalu, itu ketika dia sudah merasakan tidak enak badan, dia minta dinyanyikan Ibu Marganingsih. Ibu Marganingsih, kula langkung ngajre, nyuwun pitulungan, nyuwun kaampingan. Bunda Maria supaya selalu menemani, karena saya merasa takut sekarang ini. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kemarin misa pagi suster menerima komuni dalam Ekaristi, walaupun sambil tidur karena bednya itu dibawa ke kapel sambil tiduran. Kemudian begitu menerima sakramen Maha Kudus, Suster Maria menghadap Tuhan. Dan ketika peringatan Hari Orang Sakit Sedunia beberapa saat lalu, Suster Maria juga menerima sakramen pengurapan orang sakit. Maka lengkaplah persiapannya. Dan hari ini tadi dibawa ke Purworejo untuk dimakamkan dalam peristirahatan terakhir. Beliau membawa bekalnya atau membawa salibnya, pikulannya dengan penuh semangat. Karena pikulannya itu adalah berkat. Walaupun dia sakit, tetapi karena kesakitannya itu, dia ingin menggabungkan dengan penderitaan Kristus. Maka beban Kristus, sakitnya bersama Kristus itu dianggapnya sebagai salib. Salib yang dipikul seperti orang Kamoro ini. Kenapa dipikul dengan berseri-seri, dengan bersenandung? Karena salibnya itu berisi tentang berkat, kekuatan, semangat, pengharapan, dan imannya. Maka seperti orang Papua yang kalau pulang bebannya semakin banyak, tetapi selalu tersenyum karena bebannya ini, salibnya ini adalah penuh dengan makanan, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat dari Tuhan, dan dibawa pulang untuk bersama keluarga dinikmati tanpa henti dengan penuh syukur. Suster Maria pun dalam penderitaannya dipikulnya dengan penuh gembira, karena penderitaannya itu adalah penuh dengan rahmat dan berkat. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita menghadapi penderitaan, kalau kita sedang menghadapi cobaan, kalau kita mungkin sedang mengalami kegagalan, mari kita pikul bersama. Kita pikul dengan semangat pengharapan, dengan bersenandung, karena di situ kita yakin bahwa penderitaan itu ketika kita pikul dengan semangat bersama Tuhan, penderitaan adalah rezeki, berkat, dan juga kekuatan, pengharapan, kehidupan bagi kita yang memikulnya. Salam Kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.